Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya, meskipun pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring, tapi saya yakin kalian bisa mengikuti pembelajaran yang terakhir ini. Maksudnya yang bab 5 anak-anak. Yang bab 5 ini merupakan semester 1 bab yang terakhir ya anak-anak ya. Betul apa enggak anak-anak? Yang bab 5 ya. Yang bab 5 itu merupakan bahan semester 1 yang terakhir, yaitu sampai di bab 5, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Nggih. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing anak-anak. Kami persilakan mulai berdoa. Selesai? Cukup ya anak-anak ya untuk berdoanya. Untuk ini anak-anak, untuk yang bab kita langsung masuk mulai ke materi aja anak-anak ya. Untuk yang bab 5 ini kita mempelajari tentang jaringan komputer dan internet. Yang di bab 5 ini kita masuk di jaringan komputer dan internet. Ini anak-anak ya. Jaringan komputer dan internet. Ini coba kita pahami anak-anak ya. Mengenal internet. Peran internet begitu besar dalam kehidupan kita. Internet dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, sosial, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lah, di yang pertama ini anak-anak, yang di pertama ini ya, ini kan ada kehidupan, dimanfaatkan di bidang kehidupan seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan. Nah, ini sepertinya materi ini sudah kita pelajari di beberapa anak-anak. Merupakan di dampak positif dan negatif anak-anak. Ya. Halo. Iya Pak, iya. Ya, gitu ya. Jadi ini yang pertama ini, jadi peran internet begitu besar dalam kehidupan kita. Internet dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, dan kesehatan. Nah, untuk yang kalimat atau paragraf yang pertama ini, untuk yang di bidang kesehatan ini, manfaat internet itu apa anak-anak? Kesehatan, di bidang kesehatan, fungsinya itu untuk apa? Misalkan. Mempermudah merekam medis atau merekam riwayat pasien. Jadi tidak Iya. manual menulisnya. Betul sekali. Betul sekali, ya. Jadi untuk kesehatan ini misalkan salah satu contohnya itu, kalau zaman dahulu anak-anak, itu secara manual ya. Mungkin di kisaran tahun, mungkin saat kita masih SMP mungkin ya. Mungkin saat kita masih SMP untuk kesehatan itu mungkin masih ditulis secara manual di buku. Sedangkan dengan adanya perkembangan zaman, karena adanya internet dan jaringan komputer, semua itu telah tersistem. Jadi sudah ada aplikasinya anak-anak, mulai dari rekam medisnya, yang tahun kemarin itu pernah sakit apa, terus pernah dirujuk kemana, itu sudah muncul ke semua ya anak-anak ya. Itu.
Untuk yang poin kedua, internet berasal dari kata interconnected network, yang artinya jaringan komputer yang saling terkoneksi. Jadi kata kuncinya itu, internet adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi, anak-anak. Komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan yang sangat besar. Itu ya. Contohnya bagaimana? Kita masuk di selanjutnya. Lah ini anak-anak. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Kata kuncinya ini anak-anak. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Tetapi dalam komputer itu, dalam jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber ya. Ini mohon maaf anak-anak ya, ini fiber optik atau media tanpa kabel atau wireless. Itu anak-anak ya. Contohnya seperti LAN, CAN, MAN, WAN, dan internet. Terus kita masuk ke selanjutnya. Nah ini dari pengertiannya anak-anak ya. Mungkin kalian sama saya terangkan begini, kalian bisa sambil mencatat cuman garis besarnya aja. Tidak usah perlu sama seperti kalimat yang saya tautkan seperti di layar ini. Kalian hanya tulis garis besarnya aja. Misalkan internet merupakan penemuan revolusioner yang mengubah dunia, menghubungkan beberapa tempat di belahan dunia sehingga orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Jadi suatu saat kalau misalkan saya memberi pertanyaan atau ulangan harian atau apa, internet itu apa anak-anak? Kalian hanya menyebutkan suatu komunikasi yang berkomunikasi dengan mudah dengan tempat yang lain. Itu sudah saya betulkan. Kenapa? Karena maksudnya kan sudah betul kan. Jadi tidak usah perlu penjelasannya, penjabarannya sesuai dengan kalimat yang saya sebutkan sedemikian rupa ini. Terus yang kedua ini ya, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang terhubung dengan standar Internet Protocol Suite. Itu ya anak-anak ya. Terus kita lanjutkan yang ke-6 ini anak-anak. Yang ke-6 inilah ini. Ada jaringan komputer ya. Ini jaringan komputer seperti di gambar ini ya. Jaringan komputer itu merupakan kumpulan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, ini anak-anak. Terdapat komputer server dan beberapa komputer klien. Pada gambar ini ya, servernya itu yang mana? Ayo, server. Ya, yang atas. Terus yang lainnya, yang mana? Yang server. Yang server itu, iya, yang atas ya. Pak. Jadi yang atas ya. Terdapat komputer server dan beberapa komputer klien. Jadi ini yang server, yang atas ini, terus yang bawahnya ini, yaitu kliennya. Nah, sedangkan komputer server ini anak-anak, fungsinya mengatur aliran data dalam jaringan seperti layanan pengiriman dan penerimaan data, serta menyediakan daya yang dibutuhkan oleh komputer klien. Biasanya untuk sistem jaringan seperti ini anak-anak ya, biasanya itu diaplikasikan melalui warnet. Ya, warnet. Jadi satu komputer itu dikendalikan. Cuma satu komputer yang mengendalikan semua server. Jadi yang bawaannya ini
bisa dikendalikan dari satu server tersebut. Ya. Nah, ini yang ketiga ini kan penjelasannya. Komputer klien merupakan komputer yang menerima pelayanan, ya. Jadi yang bawah ini fungsinya itu untuk menerima pelayanan. Misalkan contohnya tadi yang di warnet itu loh anak-anak ya. Ini sebagai komputer 1, 2, 3 dan selanjutnya. Yang menggerakkan yang mana? Yaitu yang server. Ya. Ini. Nah, ini saya juga menyebutkan beberapa manfaat adanya jaringan komputer, membagi sumber daya, reliabilitas tinggi, menghemat uang sebagai sarana komunikasi, anak-anak. Terus selanjutnya, lah, yang poin yang B, menghubungkan komputer ke internet. Yang poin ini pertama, Internet Service Provider, yaitu perusahaan jasa layanan koneksi internet disebut dengan Internet Service Provider. Contohnya apa? Anak-anak. Provider yang ada di Indonesia apa aja? Yang paling terkenal? Telkomsel. Telkomsel. Benar. Betul. Provider. Apa? Telkomsel. Terus apa lagi? Betul ya? Kalau misalkan Bapak menyebutkan ya Internet Service Provider itu Speedy atau apa yang terkenal? Bisnet itu apa? IndiHome. Ya, itu IndiHome layanan itu masuk ke Internet Service. Masuk ke Internet Service Provider juga lah? Iya. Atau gimana? Bisnet, Oh, sama jadi ya? First Media. Oh, ya. Ya. Jadi sama ya. Jadi misalkan kalian bisa menyebutkan Speedy, First Media, terus Bisnet ya. Kalau di tempat Bapak itu rata-rata menggunakan Speedy. Tapi karena banyaknya persaingan ya, jadi kalau di tempat saya sih ada anak-anak, ada usaha bisnis ya. Jadi perorangan itu bisa membuka usaha menjadi internet service provider ini anak-anak. Jadi per bulannya itu beli kuota ke IndiHome dengan kuota besar. Beli ke IndiHome dengan kuota besar, terus disambungkan melalui nirkabel ke rumah-rumah. Ada yang sama seperti kondisi di tempat saya, anak-anak di sana. Tidak ada ya? Saya tidak, Pak. Oh tidak ya, berarti hanya dikuasai sama perusahaan-perusahaan besar ya? Kalau di tempat saya itu ada anak-anak, jadi misalkan perorangan itu ingin membuka usaha, jadi beli kuota besar di IndiHome itu ya, di pusat itu dengan kuota besar, terus disambungkan melalui kabel itu ke rumah-rumah, gitu anak-anak. Ini bisa juga. Terus yang kedua itu menggunakan jaringan komputer atau LAN. Lah ini anak-anak, yang saya maksudkan yang barusan itu. Jadi bisa menggunakan teknologi kabel, nirkabel, atau gabungan keduanya. Terus yang terakhir, yang ketiga itu menggunakan ponsel. Kata lainnya menggunakan ponsel untuk menghubungkan internet itu apa, Rek? Ayo anak-anak, apa, Rek? Biasanya apa? Anak-anak. Tethering, Pak. Wah, Tethering. ya. Hotspot, Pak. Hotspot. Loh, hotspot sama tethering sama? Sama. Oh, sama ya? Kalau hotspot sama tethering sama. Kalau menurut beberapa literatur yang saya baca itu ya, kalau tethering itu ya HP dengan HP ya. Itu anak-anak. HP dengan HP itu tethering. Kalau menggunakan WiFi itu apa?
Ya menggunakan sinyal WiFi gitu anak-anak ya. Ya mungkin kalau anak-anak sering membaca mungkin, eee, kalimat saya bisa dibetulkan anak-anak, atau bisa dikoreksi, tidak apa-apa. Iya, Pak. Selanjutnya, nah ini anak-anak, dengan perkembangan zaman anak-anak ya, yang poin yang ketiga, yang ke-C, itu pasti ada proteksi data dan file. Nah, coba kita baca. Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enkripsi atau penyandian. Jadi memproteksi data itu bisa dilakukan dengan penyandian. Enkripsi atau encryption berasal dari bahasa Yunani kriptos. Ini diingat-ingat anak-anak. Biasanya ini ya, enkripsi berasal dari bahasa apa? Yunani, yaitu kriptos. Ini biasanya di soal semester ini muncul anak-anak, jangan sampai lupa ya. Kemungkinan biasanya ini muncul ini kriptos, biasanya ya dari bahasa Yunani. Ya. Yunani sudah panjang kayaknya, Pak. Ya, jadi berasal dari bahasa Yunani. Ya, ini anak-anak, ini ya, saya jelaskan Yunani sedikit masuk ini ke anak-anak ya. dalam. Sebelum pembelajaran ini berakhir ya, ini saya kasih poin pentingnya yang di bab 5 anak-anak, yaitu yang pertama itu yang tadi jaringan dan internet, yang ketiga yang kedua itu ini anak-anak, yaitu membahas tentang enkripsi. Nah, enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, gini anak-anak, maksudnya saya kasih contoh aja ya. Contohnya enkripsi di aplikasi media sosial kita itu apa biasanya yang ada enkripsinya biasanya, yang sering kita gunakan? Enkripsi. Enkripsi, ayo apa? Media sosial yang paling sering kita gunakan. Pasti ada enkripsinya ini. Ya, betul, semuanya. Tapi yang paling sering yang kita gunakan yaitu dari aplikasi WA itu anak-anak. Dari aplikasi WA, sebelum kita mengirim pesan ke teman atau saudara, pasti pertama kita mau ngirim, di atas kalimat itu ya, di layar kita, pasti ada tulisan pesan kita telah terenkripsi atau end to end gitu ya. Ada yang tahu? Ya, jadi seperti itu anak-anak. Maksudnya itu ya, misalkan gini, ini ya, misalkan gini, misalkan saya ngirim pesan ke Pak Ali misalkan ya, "Selamat pagi," ke Pak Ali misalkan saya ngirim ke Pak Ali melalui pesan WA. Di server itu sudah terenkripsi, untuk server atau pihak aplikasi ini tidak bisa membaca pesan asli yang saya kirim. Jadi tidak bisa membaca pesan yang "Selamat pagi" yang saya kirim itu anak-anak. Itu ya. Setelah diolah dari pihak aplikasi ini terus dikirimkan ke Pak Ali sesuai dengan kalimat yang saya ketik, yaitu "Selamat pagi," gitu ya. Jadi itu enkripsi. Sedangkan deskripsi yaitu sebaliknya. Kalau sebaliknya itu kalimat yang tidak bisa dibaca menjadi kalimat yang sudah terenkripsi. Itu ya anak-anak ya. Oke, berhubung waktunya kita sudah tinggal 2 menit ya. Ini di halaman kalian buka di buku paket di halaman 110 kalau enggak 109 anak-anak. Di sini ada contoh, misalkan ini, "Selamat ulang tahun akan menjadi RDKZ." Ini kan tidak bisa dibaca. Nah ini kan, "Selamat S dienkripsi menjadi R, E berubah menjadi D." Berarti ini algoritmanya itu untuk gambarnya kelihatan anak-anak? Kurang besar ya? Jadi algoritmanya itu yaitu geser ke kiri 1 langkah,
Itu anak-anak. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang enkripsi ini anak-anak? Biasanya untuk enkripsi ini merupakan garis besarnya ini di bab 5 ini anak-anak. Jadi, kalau misalkan ada soal ya di semester atau ulangan harian, misalkan tabel ini di tabel ini masih belum ada, jadi kalian harus membuatnya di oret-oretan. A sampai Z kalian tulis dulu. Setelah itu nanti ada perintahnya digeser ke kiri berapa langkah atau ke kanan berapa langkah. Itu ya Nana ya. Oke, yang terakhir, sebelum penutupan saya kasih pengetahuan atau pemanasan anak-anak ya, yaitu tugas akhir, yaitu lembar siswa ini ya. Minggu depan nanti dikumpulkan ya ke saya sebagai bahannya kalian. Untuk yang pertama ini untuk yang mudah-mudah aja. Yang pertama itu sebutkan langkah-langkah mengkoneksikan internet melalui WiFi menggunakan ponsel. Yang kedua, kerjakan buku paket halaman 129 ya. Yang 5.4 anak-anak yang tentang enkripsi itu. Ada 4 soal kalian kerjakan. Untuk minggu depan kita koreksi bersama. Untuk yang tidak bisa nanti kita ajari sampai bisa anak-anak ya. Untuk penutupan di bab 5 ini untuk bahan semester terakhir kita. Baik itu anak-anak ya. Mungkin pembelajaran pada hari ini kita selesaikan. Minggu depan apabila ada pertanyaan atau yang belum mengerti silakan tanya ke saya. Sama pembahasan soal ini ya anak-anak. Sama pembahasan soal ini ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Saya akhiri dulu ya anak-anak ya. Sehat terus. Anak-anak, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.